Di dalam perlombaan saya ada masalah. Saya terpaksa menamakan race terlebih awal kerana saya ada technical problem dengan tim saya. Saya pun belum ada kepastian lagi. Tim saya tengah. Menjelang dimulainya musim Moto3 2026, seluruh tim dan pembalap lebih dulu melewati satu fase krusial. Tes pramusim di yang terkenal panas, berdebu, dan penuh tikungan teknis itu bukan hanya motor yang diuji, tetapi juga kesiapan mental para pembalap muda yang akan menjalani musim panjang dan melelahkan. Buriram bukan sekadar tempat mengumpulkan data. Ia adalah ruang baca awal untuk melihat siapa yang sudah siap bertarung sejak awal dan siapa yang masih harus mengejar ketertinggalan. Temperatur aspal yang tinggi memaksa tim bekerja ekstra dalam menemukan setelan terbaik. Setiap sesi menjadi sangat berarti. Setiap putaran menyimpan evaluasi. Dan setiap catatan waktu adalah sinyal yang diam-diam diperhatikan para rival. Di tengah ketatnya persaingan itu, perhatian publik Asia Tenggara mengerucut pada dua nama, Hakim Danish dan Veda Ega Pratama. Keduanya datang dengan latar belakang berbeda, tetapi sama-sama memikul harapan besar dari negara masing-masing. Namun, perjalanan pramusim kali ini tidak berjalan mulus bagi Danish. Sebuah insiden crash yang terjadi di salah satu sesi penting membuat program pengujiannya terganggu. Motor mengalami kerusakan, waktu lintasan berkurang, dan fokus tim terpecah untuk melakukan perbaikan. Dalam kelas seperti Moto3, kehilangan beberapa sesi berarti kehilangan peluang emas untuk menyempurnakan feeling dengan motor. Danish pun harus menerima kenyataan pahit. Ia tak memiliki cukup waktu untuk mengasah konsistensi atau mengeksplorasi batas maksimal paket yang dimilikinya. Hasilnya terlihat jelas di daftar kombinasi waktu. Namanya berada di posisi paling belakang. Hasil yang tentu jauh dari target yang dipatok tim sebelum datang ke Thailand. Meski demikian, mereka memahami bahwa tes hanyalah bagian dari proses panjang menuju balapan sesungguhnya. Berbeda dengan situasi di kubu Malaysia, garasi Honda Asia justru memancarkan optimisme. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, menunjukkan progres yang signifikan. Sebagai debutan di kelas Moto3, ia tampil dengan pendekatan yang tenang dan terukur. Alih-alih memaksakan diri mengejar satu lap tercepat di setiap kesempatan, Veda terlihat fokus membangun ritme. Ia mempelajari karakter motor, memahami grip lintasan, dan perlahan meningkatkan kepercayaan diri. Adaptasinya terhadap dinamika Moto3, kelas yang terkenal sangat rapat dan agresif, terbilang impresif. Gaya balapnya yang presisi menjadi salah satu kekuatan utama. Racing yang bersih, pengereman yang stabil, serta kontrol throttle yang halus membuatnya cepat menyatu dengan motor. Ia tidak terlihat gugup dalam duel jarak dekat. Bahkan saat melakukan simulasi long run, ritme lapnya relatif konsisten. Catatan waktu terbaiknya, 1 menit 44,968 detik menjadi bukti konkret dari perkembangan tersebut. Angka itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Di tengah padatnya persaingan Moto3, torehan tersebut adalah pesan tegas bahwa Veda tidak datang hanya untuk belajar. Ia datang untuk bersaing. Sejumlah pengamat mulai melihat potensi rivalitas menarik antara dua pembalap Asia Tenggara ini. Bagi sebagian pundit Malaysia, Veda kini menjadi tolok ukur baru yang harus dihadapi Danish. Sementara publik Indonesia melihat performa ini sebagai sinyal kebangkitan talenta nasional di panggung dunia. Persaingan ini pun melampaui sekadar duel individu. Ada dimensi kebanggaan nasional yang ikut terbawa. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah rivalitas panjang dalam berbagai cabang olahraga. Atmosfer kompetitif itu kini merambah paddock Moto3, menciptakan narasi tambahan yang membuat musim ini semakin menarik. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sulit diprediksi. Strategi ban, kondisi cuaca, hingga momen kecil di tikungan terakhir bisa menentukan hasil balapan. Apakah Veda mampu mengonfirmasi performanya dengan hasil solid? Ataukah Danish akan menjawab keraguan dengan kebangkitan dramatis?